Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, yang saya hormati yang mewakili Polres Seram Bagian Timur, yang saya hormati Bapak yang mewakili dan Dim Penugasan Kompi, yang saya hormati Kepala Pemerintah Negeri Administratif Sesar dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Babinsa Pak Polo Air, yang saya hormati Bapak Imam dan Kasisih Masjid Sesar Kampung Gorong dan Masjid Kampung Nelayan, Bapak-bapak haji, tokoh agama, alim ulama yang saya hormati, dan yang saya hormati dan saya banggakan adalah para muda-mudi Sesar yang alhamdulillah mereka mampu menggagas kegiatan ini atas kerjasamanya dengan Pemerintah Negeri Administratif Sesar. Luar biasa kegiatan yang bisa memberi spirit dan pelajaran yang baik buat generasi kita untuk ke depan jauh lebih bagus lagi. Lewat kesempatan ini, marilah saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita malam ini dipertemukan di tempat ini guna memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah, manusia pilihan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Allah bersama malaikat pun turut bersalawat memuji kemuliaan baginda Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersama para malaikatnya bersalawat memuji baginda Rasulullah. Oleh karena itulah, kalau kita mau bicara tentang meniru, meneladani akhlak Rasulullah, yang seharusnya yang paling pertama kita kenal dulu siapa itu Rasulullah. Kalau kenal dulu baru bisa kita meniru, mengikuti pola atau cara kehidupannya itu. Rasulullah ini bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasulnya saja bersalawat memujinya. Bersalawat memujinya. Lain halnya dengan kita saat ini, ketika mendengar Rasulullah diucapkan namanya, kita tidak bersalawat sedikit pun tidak. Menganggap hal biasa. Menganggap hal biasa. Ini yang sudah mulai terkikis dari umat Islam. Kita, padahal Rasulullah menjelaskan, barang siapa berselawat kepadaku satu kali selawat, Allah akan memberikan kebaikan kepadanya 10 kebaikan. Jadi bukan sembarang ini. Harus kita kenal dulu siapa itu Rasulullah. Rasulullah itu belum lahir ke dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, yang kita kenal dengan tahun gajah. Itu belum lahir, namanya sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Namanya ada di Injil, namanya ada di Taurat,
Sudah ada nama disinyalir oleh Allah bahwa akan ada utusan yang terakhir untuk menyempurnakan ajaran tauhid ini. Lain lagi ketika Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan bersama Siti Hawa di surganya, Allah menikmati nikmatnya keindahan surga itu. Sudah tertulis di pintu surga itu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti ada orang sebelum yang kita tahu itu orang pertama, manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Ternyata Adam kaget ketika melihat kalimat la ilaha illallah di tiang-tiang ke arah Allah itu tertulis di pintu surganya Allah. Berarti ini bukan sembarang, bukan sembarang manusia. Bahkan dalam hadis kursi Allah menjelaskan, laula ka'annaka Muhammad, andaikan bukan Muhammad aku tidak ciptakan bumi, langit bumi dan segala isi. Luar biasa ini. Jadi kalau saya mau bicara tentang ini, nanti tanya Bapak Imam tentang Nur Muhammad itu seperti apa. Ini umat sudah jauh dari ini. Tadi Pak Ketua DPR singgung tentang teknologi yang didesain saat ini. Kalau bicara ilmu dan teknologi, Islam melampaui itu duluan. Kita saat ini menerima informasi lewat HP, radio, teknologi. Generasi Islam terkemuka, mereka mengetahui rahasia-rahasia Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Mereka mampu menyeberang lautan hanya dengan bersejadah, bukan dengan pesawat. Ini yang sudah mulai mengikis dari umat Islam. Jadi kalau kita kaji tentang Rasulullah itu ke dalam, berarti bicara Nur Muhammad. Yang tadi saya bilang, andaikan bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak ciptakan langit, bumi dan segala isi. Justru itulah banyak kita berselawat di bulan ini. Banyak berselawat di bulan ini, tujuannya apa? Untuk merasakan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Manusia pilihan, manusia yang rela mengorbankan hidupnya, rela mengorbankan segalanya demi untuk menciptakan peradaban baru di dunia ini. Rasulullah dilahirkan di tahun gajah, yang kita kenal dengan zaman jahiliyah. Zaman yang pada saat itu wanita hanya dijadikan hiburan. Bahkan Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, anak perempuannya dikubur hidup-hidup zaman itu sebelum Umar masuk Islam. Kenapa demikian? Takut anaknya ini akan membawa aib buat keluarga. Summa na'udzubillah. Itulah perbuatan jahiliyah. Rasulullah lahir di pertengahan, di tengah-tengah zaman itu. Lahir di tengah-tengah itu. Tetapi secara hakiki beliau lahir sebelum, beliau sudah ada, nurnya sudah ada sebelum alam ini diciptakan. Sebelum alam diciptakan. Justru itulah Bapak Ibu hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini, kalau di sini saya tidak tahu, tapi kalau digeser dan sekitarnya itu, mereka sebut dengan zikir itu, mereka kaji mulai dari Rasulullah dihamil, saat hamil sampai dilahirkan, dicukur rambutnya. Dalam kitab yang berbahasa Indonesia dengan tulisan Arab Latin, mereka kaji, dan peringatannya itu bermalam-malam. Bukan 1-2 jam seperti kita laksanakan itu. Mereka malam ini masih lanjut lagi besok lanjutnya. Saya masih ingat pas saya masih di SD tahun 83. Itu kita sudah, guru kepala sekolah kita sudah mengajar kita untuk langsung diambil teksnya dari berjanji terjemahan, lalu disuruh masing-masing siswa tampil membawa sejarah Nabi, mulai dari dihamili sampai dilahirkan, dicukur rambutnya, sampai menerima wahyu pertama, sampai berdakwah ke Sam.
Itu siswa yang kayak tadi itu, yang mereka yang dengan konsep untuk menyampaikan itu. Berarti guru-guru dulu hebat ini. Guru-guru dulu hebat, cuma tamatan SD, tamatan PGA 4 tahun, tapi mereka hebat untuk menggagas kegiatan-kegiatan agama seperti ini. Justru itulah kalau kita bicara baginda hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita harus tahu siapa itu kan Muhammad. Kenapa dia dikatakan huwal awwalu wal akhiru, dia awal dan dia akhir. Dia penutup dari nabi dan seluruh nabi dan rasulnya. Justru itulah bukan sembarang. Ya, ketika kita mendengar nama Rasulullah diucapkan, bersalawatlah kalian, karena dengan bersalawat itulah Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang, dan Rasulullah akan memberikan syafaat kepada hambanya di yaumil kiamat nanti. Dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, bahwa pada saat hari kiamat nanti itu nabi yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sibuk keliling sana sini untuk menelusuri umatnya. Dan saat itulah Allah memberikan keringanan untuk baginda Rasulullah, memberikan syafaat kepada hambanya ketika dia menerima takdir atau amalan-amalan buruk yang dia terima dari catatan-catatan amal kebaikan. Justru itulah, jadi kalau generasi muda kita mau meniru, dan kita semua mau meniru akhlak Rasulullah, yang pertama 4 sifat yang dimiliki baginda Rasulullah. 4 sifat yang dimiliki baginda Rasulullah, dan umat Rasulullah itu wajib untuk memiliki 4 sifat itu. Baru kita bisa rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu dikenal dengan as-siddiq, orang yang jujur. Jujur. Bicara tentang kejujuran dan keadilan itu, setiap orang, siapapun dia orangnya, apapun dia agamanya, apakah dia dari turunan bangsawan atau jelata sekalipun, ingin dalam hati kecilnya ingin diberlakukan secara jujur dan adil. Itulah akhlak Rasulullah. Rasulullah dikenal dengan orang yang paling jujur. Jadi kalau kita mau meniru akhlak Rasulullah, yang pertama itu harus sifatnya jujur. Kejujuran inilah generasi-generasi terkemuka umat Islam itu dikenal dengan generasi yang handal, generasi yang hebat, karena mereka jujur dalam menyampaikan. Sehingga rahasia-rahasia Allah mereka bisa tahu, mereka bisa Allah beri isyarat kepada mereka. Bahkan terjadi hal-hal yang akan terjadi, yang tingkat ketakwaannya itu sebagai wali Allah, wali-wali Allah. Ini yang sudah mulai sinar. Itu sudah sinar dari mulai mengikis dari generasi umat Islam saat ini. Kejujuran itulah sangat penting dalam kehidupan kita ini. Siapapun dia orangnya, apakah dia pimpinan ataupun masyarakat jelata, kewajiban